Coba bayangin, di salah satu tebing paling ikonik di dunia, tiba-tiba muncul konstruksi baja raksasa. Jelas aja bikin heboh kan? Tapi, ternyata ceritanya nggak sesimpel itu. Yuk kita bedah apa yang sebenarnya terjadi di Pantai Kelingking, Bali. Nah, ini nih pertanyaan yang bikin geger media sosial di Oktober 2025. Tiba-tiba aja, timeline semua orang isinya gambar kerangka baja raksasa yang nempel di tebing T-Rex yang legendaris itu. Orang-orang pada nanya, ini apaan sih? Semuanya tuh gara-gara ini. Ada satu video pendek, tapi dampaknya luar biasa. Nyebar cepet banget, nunjukin ada konstruksi gede-gedean di tempat yang kita semua suka. Langsung deh, publik marah besar. Banyak yang bilang ini ngerusak pemandangan alam yang harganya nggak ternilai. Oke, nah disinilah ceritanya jadi makin seru. Kenapa? Karena ternyata proyek ini sama sekali bukan proyek kaget yang baru dibikin kemarin sore. Dan ini fakta yang jujur bikin kaget. Peletakan batu pertamanya itu udah dari Juli 2023 loh. Artinya apa? Konstruksi ini udah jalan lebih dari 2 tahun. Dan yang lebih menarik lagi, awalnya dapat dukungan dari masyarakat lokal. Baru deh jadi rame setelah videonya viral. Terus, siapa aja sih yang ada di balik proyek super mahal senilai 200 miliar rupiah ini? Nah, jawabannya ternyata nggak sesederhana itu. Cukup kompleks, melibatkan banyak pihak. Jadi, proyek ini tuh kayak kerja barengan banyak pihak. Ada investor dari Tiongkok yang ngasih dana utamanya. Terus ada PT Bina Nusa Property sebagai partner lokalnya. Nah, yang punya lahan, banjar adat atau desa adat setempat juga ikut serta dengan perjanjian bagi hasil. Dan pemerintah pusat juga terlibat. Mereka yang ngeluarin izin awalnya. Terus kenapa masyarakat lokal awalnya setuju? Nah, kuncinya ada di kesepakatan ini. Desa adat setempat itu dijanjikan dapat bagian dari pemasukan liftnya nanti. Plus, ada deal kalau 40% pekerjanya harus dari warga lokal. Ya wajar kan kalau ini bikin proyeknya bisa jalan adem ayem selama 2 tahun. Oke, sekarang pertanyaannya. Buat apa sih bangun lift di sini? Maksudnya, kenapa harus di tebing yang alami dan curam banget kayak gitu? Jadi gini, alasan utamanya itu soal keamanan dan kemudahan akses. Kalian yang pernah ke sana mungkin tahu kan, buat turun ke pantainya itu perjuangan banget. Jalurnya curam, bahaya, dan udah sering banget ada turis yang celaka. Nah, lift ini nawarin solusi drastis. Perjalanan yang aman cuma 5 menitan. Tapi ya, tentu aja ada harganya, mesti bayar tiket. Dan ini bukan proyek kaleng-kaleng ya, skalanya tuh gede banget. Lift kaca ini rencananya setinggi 182 meter. Bayangin, membangun struktur setinggi itu di lokasi yang terpencil, itu tantangan teknis yang luar biasa. Nah, ini nih yang penting banget buat kita tahu. Proyek ini tuh bukan cuma soal lift. Ternyata ini baru tahap awal dari rencana pengembangan pariwisata yang jauh lebih gede. Rencananya bakal ada spot foto, jembatan, dan bahkan kedepannya mau dibangun hotel dan villa juga. Nah, karena udah viral dan diprotes di mana-mana, akhirnya pemerintah turun tangan. Dan nasib proyek ini langsung berubah 180 derajat dalam sekejap mata. Dan inilah momen penentuannya. Tanggal 31 Oktober 2025, Satpol PP Bali secara resmi ngeluarin perintah, stop, pembangunan lift ini dihentikan untuk sementara waktu. Terus kenapa dihentikan? Ternyata setelah dicek ada 3 pelanggaran utama. Pertama, lokasinya tuh ada di zona mitigasi bencana, yang harusnya nggak boleh diapa-apain. Kedua, izinnya belum komplit, masih banyak yang kurang, terutama soal keamanan kerja dan mitigasi bencana. Dan yang ketiga, desainnya. Desain liftnya dianggap nggak mencerminkan arsitektur Bali, padahal itu syarat wajib di Perda. Kasus ini benar-benar ninggalin kita semua satu pertanyaan besar ya. Nggak cuma buat Bali, tapi buat semua tempat indah di dunia. Antara mau majuin pariwisata sama ngejaga alam, batasnya tuh di mana sih? Ini pertanyaan penting banget buat masa depan kita semua. Kira-kira menurut kalian gimana?